harus diazankan dan kenapa harus diiqamatkan? Pertama, agar kalimat yang pertama kali didengar oleh anak kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Azan, qomat. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan agar kita mengingatkan kepada anak kita, nah, hidup di dunia sebentar seperti antara azan dan qomat. Bentaran. Yang ketiga, Bu, kenapa bocah kalau lahir nangis? Pasti nangis ya? Walaupun diem gue tetep depak patat jangan. Karena kalau nangis berarti enggak bisu gitu, enggak gagu gitu ya katanya. Kenapa mereka nangis? Para ulama mengatakan bahwa si anak ini ngeliat ketika dia lahir, palanya udah dipegang sama setan. Apa kata setan? Awas lu udah gede. Diancam udah. Karena kan memang janji iblis begitu. Aku akan goda anak cucu Adam. Itu begitu lahir udah dipegang sama setan. Awas lu udah gede. Makanya dia nangis kejar. Apa kejar ngeliat babanya? Saya nggak tahu. Itu. Takutnya tuh anak kalau bisa ngomong tawa kalau. Baba dulu saya lihat botak karena kok ada rambutnya begitu. Yang dilongokin mulu mau lahiran. Ya. Nah itu semua disunnahkan oleh Rasulullah. Lalu apa? Akikah yang pada hari kita laksanakan. Betul, ini memang sangat-sangat dianjurkan. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Setiap anak yang dilahirkan murtahanun, tergadai. Maksudnya tergadai apa? Itu belum. Makanya jangan suka ngomong begini, Pak Bu. Biarin anak-anak saya lah. Salah itu ngomong begitu. Bu, jangan ngomelin Pak Bu anaknya, jangan sampai diomelin. Biarin anak-anak saya. Dua. Anak gua, siapa yang bikin? Ya, kita mah kan usaha doang. Iya kan? Dikasih apa enggak urusan Allah. Gitu. Lagian nih Bu. Contoh misalnya, punya anak perempuan, hati-hati. Itu anak perempuan diciptakan untuk suaminya. Kita mah ketitipan doang. Makanya kalau ngawinin anak perempuan jangan kayak jual anak. Wah, kalau enggak 100 gram gua agak terima lamaran. Ya jual anak namanya itu. Saya kan ngurus dari kecil, kalau enggak itu mah kewajiban lo. Kalau kagak mau ngurusin jangan kawin, jangan nikah. Itu begitu. Nggak boleh, makanya Rasulullah bilang khairul mar'ah aqallu mahran. Sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya murah. Gitu. So kalau ada yang mau ngelamar anak kita maharnya baca Fatihah doang, terima. Modal dewek. Ya begitu Bu. Jadi di akikah dipotongin kambing laki 2, perempuan 1, sunnahnya di hari ke-7. Habis dipotongin kambing dikasih nama, sunnahnya juga di hari ke-7. Dipotong rambutnya sampai botak ya, sampai klimis ya. Udah dipotong belum itu? Belum. Karena itu rambut darah Bu ya. Itu akikah berasal dari kata akka ya iku. Itu juga akikotan, itu maksudnya rambut darah itu. Itu harus dipotong, dicukur, bersihin. Nanti rambutnya ditimbang. Ini tradisi baik ya. Secara syar'i rambutnya ditimbang berapa gram. Lalu hargai dengan harga emas, lalu sedekahin. Menurut ilmu kedokteran, kenapa itu harus dibuang? Itu kan yang dulu ibu asal bunting 7 bulan pada gatel ya. Kan begitu perempuan kan, kalau dibunting garuk dah perutnya. Pakai sisir. Karena udah gatel. Itu harus dibuang. Kenapa? Untuk membuka pori-pori kepala. Kata para dokter, ketika bayi itu kita buka pori-pori kepalanya, dia itu akan cepat, matanya akan lebih tajam, pendengarannya akan lebih tajam, lidahnya akan lebih fasih. Makanya ada ungkapan, anak kalau mau pinter botakin 40 kali. Tumbuh dikit botak, tumbuh dikit botak. Kalau ibu mah jangan, udah segitu-gitu juga. 40 kali itu begitu. Ya.
Diberi nama, kemudian juga ada lagi kalau orang di zaman Nabi tahnik. Tahnik itu Nabi melumuri tangannya dengan korma, lalu di mulutnya itu diborehin sama korma itu sambil didoain. Nih, ini makanya punya anak, punya cucu diakekahin ya. Ibu udah pada akekah belum? Kata siapa? Oh, kalau orang tua udah pada kagak usah akekah. Ibu harus tahu nih, akekah itu tugas orang tua, bukan tugas diri sendiri. Kalau ibu udah nggak ada orang tua, ibu belum diakekah, mendingan buat anak, mendingan buat cucu, gitu. Atau mendingan tetap dapat pahala sedekah, pahala sedekahnya tetap dapat, insya Allah. Ya, nah inilah, dan juga perlu tahu bahwa akekah ini asalnya adalah ajaran jahiliyah. Ini asalnya nih, ada beberapa ajaran ibadah yang tadinya dari zaman jahiliyah tapi dirubah sama Nabi. Contoh, tawaf. Dulu orang-orang jahiliyah pun pada tawaf di Ka'bah, tapi tawafnya buat berhala. Nah, akekah pun begitu. Sebelum ada Islam, orang-orang jahiliyah di Mekah itu motong kambing kalau anaknya lahir, terutama anak laki. Motong kambing, lalu darahnya diborehin, dipeperin ke kepala anaknya. Zaman sekarang orang Arab masih ada sebagian yang pakai begitu. Saya di Mesir itu suka lihat ada orang punya mobil baru misalnya, itu diceplakin darah. Atau dia punya rumah baru, kalau kita kan dicat ya, rumah baru, cakep ya. Kalau dia mah kagak, diiniin darah. Nah, itu masih keturunan Fir'aun dah tuh. Itu dirubah oleh Rasulullah, akekahnya tetap diadakan, motong kambingnya tetap dilaksanakan, tapi peruntukannya untuk Allah, dan juga bukan diborehin dengan darah, tapi rambutnya dipotong. Nah, makanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa langsung mendoakan terkhusus buat Ananda Muqaffi Zuel Aminullah. Mudah-mudahan bisa nggak nyebutnya? Ini tanya habis akekah siapa? Si Joel. Ya, ini kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, anak yang cerdas, yang berbakti pada orang tua, agama, nusa dan bangsa, menjadi anak yang berguna di masa depan, yang berakhlak karimah. Begitu juga dengan cucu-cucu kita semua, anak cucu kita, mudah-mudahan mendapatkan doa yang sama, dan insya Allah kita sebagai orang tua akan mendapatkan kebahagiaan dari bakti-bakti mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك
barik lana fi auladina wa waffiqhum li ta'atika wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi auladina wa waffiqhum li ta'atika wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi auladina wa waffiqhum li ta'atika wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala